GDP Jepang anjlok 2,3%. Dunia syok, semua salah Sane Takaichi. Jepang menggigil, ekonomi anjlok, politik kacau, dan semua gara-gara satu gerakan dekat Sane Takaichi di Taiwan. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Hari ini kita bongkar semuanya, guys. Pada tanggal 8 Desember, data PDB kuartal ketiga yang dirilis oleh kantor kabinet Jepang, ibarat sebuah tamparan keras. Ekonomi anjlok 2,3% dalam perhitungan tahunan, dan 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif yang menegaskan Jepang sedang tergelincir ke tepi resesi ekonomi. Deretan angka dingin ini membuat dunia melihat satu kenyataan. Serangkaian provokasi ekstrim Perdana Menteri Sane Takaichi terkait provokasi dan campur tangan urusan internal Taiwan belakangan ini sama sekali bukan strategi geopolitik, melainkan sandiwara buruk untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi stagnan dalam negeri yang sangat serius. Meski sempat membuat Takaichi memperoleh sedikit kenaikan dukungan publik, namun sangat disayangkan politik spekulatif ini justru menyeret Wokou Jepang ke dalam kondisi penuh tekanan, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional. Dampak balik dari campur tangannya terhadap urusan internal China ini sedang berdampak cepat. Seperti yang diketahui, kecuali mungkin Sane Takaichi sendiri, anjloknya ekonomi Jepang itu bukanlah kebetulan, bukan nasib, dan bukan konspirasi. Itu murni hasil racikan kebijakan ajaib yang melemahkan konsumsi rakyat, membuat perusahaan malas investasi, dan menjadikan ekspor Jepang kalah bersaing di tengah permintaan global yang sudah lesu serta ketegangan geopolitik, yang sebagian besar dibuat oleh pemerintahannya sendiri. Inilah latar belakang sebenarnya dari semua ulah Takaichi. Bom waktu ekonomi yang dia bungkus dengan gaya sok tegas di panggung luar negeri. Ironisnya, sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan. Karena sebagai negara boneka yang tidak punya kedaulatan sendiri, ruang geraknya sepenuhnya dikendalikan Washington. Kejayaan masa lalu Jepang itu memang sudah tidak normal dari awal. Yang Jepang perlu lakukan sederhana saja. Jaga hubungan baik dengan tetangga, perbaiki struktur ekonomi, dan berhenti cari gara-gara di depan mitra dagang terbesarnya, China. Tapi, apa Takaichi melakukan itu? Tentu saja tidak. Ia justru memilih jalur yang lebih berwarna, mempercepat kemerosotan ekonomi yang sudah stagnan sambil pura-pura jadi pahlawan geopolitik. Sebuah paket lengkap, drama, risiko, dan kegagalan. Semuanya dalam satu kebijakan pemimpin yang pecundang. Dengan kata lain, kebijakan Takaichi itu seperti ramen instan kadaluarsa. Murah, cepat, dan penuh risiko buat kesehatan negara keturunan Wokou ini. Setiap kali Takaichi bicara soal keamanan nasional, pasar Jepang pasti akan gemetar duluan. Rupanya ekonomi Jepang lebih takut dengan mulutnya daripada ancaman apapun. Artinya, satu hal yang konsisten dari Takaichi. Setiap langkahnya selalu langkah mundur. Sejak berkuasa, Sane Takaichi sama sekali tidak peduli dengan konsensus sejarah dalam hubungan China-Jepang, serta prinsip internasional. Ia berulang kali mengeluarkan pernyataan provokatif mengenai isu Taiwan, mempromosikan retorika berbahaya, Taiwan dalam bahaya, berarti Jepang dalam bahaya. Bahkan menantang garis bawah dari prinsip Ike Chungguo Yuanzi, One China Policy. Ia mengira langkah ini dapat membangkitkan nasionalisme domestik dan mengalihkan kekecewaan publik terhadap ketidakmampuannya memperbaiki ekonomi. Namun, ia lupa satu hal mendasar. Stabilitas lingkungan eksternal adalah prasyarat perkembangan ekonomi suatu negara. Apalagi menyentuh kepentingan inti China, sudah pasti akan membawa konsekuensi yang sangat berat bagi nasib negaranya. Logikanya sangat sederhana. Semakin keras Takaichi berteriak menggonggong seperti anjing memprovokasi isu Taiwan, stabilitas kawasan Asia Timur semakin terancam. Kekhawatiran perusahaan Jepang terhadap keamanan rantai pasokan meningkat, dan kepercayaan pasar internasional turun drastis. Bagaimanapun, tidak ada perusahaan yang mau mempertaruhkan kepentingan bisnisnya di negara yang sewaktu-waktu bisa terseret konflik peperangan karena sikap nekat pemimpinnya. Masyarakat Jepang juga menjadi korban langsung.
Anggaran militer melonjak tinggi dan menggerus dana untuk jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah harga kebutuhan yang kian melambung, sementara upah tak pernah bergerak, mereka bahkan harus hidup dalam bayang-bayang risiko di bom atom untuk kedua kalinya. Hidup dalam kondisi mengencangkan ikat pinggang sambil hidup dalam ketakutan seperti ini pasti memicu kemurkaan rakyatnya untuk menggagalkan seluruh perhitungan politik Takaichi. Yang lebih mengejutkan, tindakan provokatif Takaichi bukan memperkuat persatuan internal, tetapi malah memicu pembelotan massal di dunia politik Jepang. Mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama secara terbuka menegur Sane Takaichi sebanyak 3 kali, menyebut provokasinya tentang Taiwan sebagai tindakan tidak dipikirkan matang, dan menegaskan kembali bahwa isu Taiwan adalah urusan internal China yang tidak boleh disentuh. Jepang tidak seharusnya ikut campur. Ia bahkan mengutip perkataan Konfusius, tahu salah tetapi tetap tidak memperbaikinya. Itu adalah kesalahan paling besar. Dan mendesaknya untuk segera bertobat. Bahkan mantan Perdana Menteri yang sering mengantuk waktu meeting di parlemen, Shigeru Ishiba pun tidak tahan untuk ikut bersuara. Ia menegaskan bahwa sejak normalisasi hubungan China-Jepang, setiap pemerintahan Jepang selalu bersikap hati-hati, sangat hati-hati dan waspada dalam mengelola hubungan dengan raksasa panda. Sebaliknya, Sane Takaichi yang nekat jumawa, padahal tak tahu seberapa kecil dirinya, justru merusak fondasi strategis yang telah dijaga selama puluhan tahun oleh pendahulunya. Ada 3 alasan utama mengapa hampir semua pemerintahan Jepang, sejak normalisasi hubungan pada 1972 sampai era modern hari ini, selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hubungan dengan China. Bukan karena sopan, tapi karena ketakutan yang sangat nyata dan konsekuensi langsung terhadap ekonomi, politik, dan keamanan mereka. Pertama, Jepang takut ekonominya ambruk kalau bikin China marah. Ini faktor nomor 1 dan yang paling menentukan. China adalah mitra dagang terbesar Jepang, salah satu pasar ekspor terpenting untuk mobil, elektronik, dan mesin industri. Negara yang mengontrol mayoritas rantai pasok global, termasuk rare earth yang sangat vital untuk industri Jepang. Sumber manufaktur dan suplai bahan mentah penting bagi Jepang. Singkatnya, negeri panda menguasai tombol on-off ekonomi Jepang, bahkan hampir semua negara di dunia. Makanya, kalau sampai China tersinggung sedikit saja, ekspor Jepang langsung anjlok. Pabrik bisa berhenti seketika, supply chain bisa terputus setiap saat. Dan ini semua langsung memukul isi dompet Woko Jepang. Itulah trauma dan ketakutan terbesar Tokyo. Kedua, Jepang takut konsekuensi geopolitik dan keamanan. Setiap kali Jepang mencoba lebih berani terhadap China, mereka langsung sadar satu hal penting. China punya kekuatan militer yang bisa membumi hanguskan Jepang dalam hitungan menit. Jepang secara historis dikelilingi oleh negeri panda, negeri beruang merah, dan negeri jenderal nuklir dunia Kim Jong-un. Sedikit provokasi saja bisa membuat situasi militer di Asia Timur memanas. Dan Jepang yang pertama kena imbasnya. Karena itu, pemerintahan Jepang selalu dalam trauma menjaga jarak aman. Tidak terlalu dekat dengan panda, tetapi juga tidak berani terlalu jauh. Ketiga, Jepang takut kekacauan politik dalam negeri. Setiap kali hubungan dengan panda memburuk, yang ketar-katir bukan cuma diplomat, tetapi juga dunia bisnis, perusahaan besar, investor, dan rakyat yang takut ekonomi makin buruk. Politisi Jepang tahu betul, salah langkah sedikit terhadap China berarti protes domestik plus tekanan dunia usaha plus anjloknya popularitas. Karena itu, Perdana Menteri Jepang, termasuk Abe, Suga, Kishida, dan sebelumnya, selalu memilih kata-kata yang sangat hati-hati agar tidak memicu respons keras dari Beijing. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa saat Sane Takaichi tiba-tiba mulai provokasi soal Taiwan. Banyak politisi senior Jepang sampai panas dingin, marah besar karena mereka tahu main-main dengan panda itu sama saja main-main dengan nasib negaranya sendiri. Itulah mengapa mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda juga dengan keras menyatakan bahwa ketegangan hubungan antara Jepang dan China saat ini berasal dari pernyataan sembrono Takaichi. Semuanya takut dan serempak menyalahkan Takaichi.
Semua tahu bahwa kepentingan inti China tidak boleh diprovokasi. Dan isu Taiwan adalah garis merah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk Donald Trump, yang terkenal dengan pelin-pelannya juga tidak berani menyentuh garis merah ini. Pernyataan berbahaya Takaichi sedang mendorong Jepang menuju jurang keruntuhan. Bahkan seorang akademisi Jepang secara belak-belakan berkata, benar-benar ingin menyebut kabinet Takaichi sebagai kabinet yang membawa Jepang menuju kehancuran. Mereka tahu betul bahwa bergantung pada AS dan mempermainkan isu Taiwan tidak akan membawa keamanan. Justru membuat Jepang menjadi pion yang pertama dihancurkan dalam persaingan dua adidaya China-US. Kutukan terbuka dari para elit politik ini meruntuhkan otoritas Takaichi dan membuat strateginya mengalihkan masalah internal melalui konfrontasi eksternal benar-benar gagal total. Selain itu, aksi protes rakyat juga semakin menggema. Pada 7 Desember, meski angin musim dingin menusuk di jalan-jalan kota Yokosuka, semangat 100 warga Jepang yang turun ke jalan justru semakin membara. Mereka mengangkat poster bertuliskan, Taiwan adalah wilayah China. Tolak ekspansi militer dan hapus kapal induk bertenaga nuklir. Langsung mengarah pada bahaya inti dari kebijakan Takaichi. Warga biasa mungkin tidak memahami rumitnya geopolitik, tapi mereka sangat sadar bahwa provokasi Takaichi sedang menyeret Jepang ke resiko di bom atom kedua kali, dan anggaran militer yang terus melonjak sedang membuat hidup mereka semakin sengsara. Karena itulah, pemerintahan Takaichi kini telah jatuh ke dalam lingkaran setan yang ia buat sendiri. Semakin ia berusaha mengalihkan perhatian dengan memprovokasi China, semakin besar tekanan diplomatik dan semakin dalam resesi ekonomi Jepang. Dan semakin buruk keadaan ekonomi, semakin kuat pula ketidakpuasan rakyat. Hingga akhirnya semakin tinggi gelombang protes dalam negeri, semakin rapuh posisi kekuasaannya. Menghadapi situasi memalukan ini, demi menyelamatkan diri, Takaichi pada sesi tanya-jawab parlemen, tanggal 3 Desember, terpaksa kembali mengulang pernyataan prinsip dalam pernyataan bersama China-Jepang mengenai isu Taiwan. Secara tampak, itu seperti nyali mulai menciut. Mundur secara taktis, tetapi pada kenyataannya adalah pengakuan kalah yang memalukan. Namun sikap setengah hati, tanpa ketulusan seperti itu, jelas tak akan meredakan situasi. Justru semakin memperlihatkan pertentangan internal kebijakannya dan lemahnya posisi politiknya. Dan tentu saja, bagi Beijing, sikap asal-asalan itu tidak mungkin diterima. Harus diketahui setiap tindakan yang mencoba menantang garis merah China, respons balasan selalu cepat dan menyakitkan. Takaichi mungkin mengira memainkan kartu Taiwan dapat memperoleh dukungan dari majikannya AS dan menyatukan opini publik dalam negeri. Tetapi, ia telah meremehkan tekad China dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, sekaligus melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dalam mengendalikan situasi. Kini, keruntuhan ekonomi Jepang sudah tidak bisa dibendung, dan performa kuartal keempat sudah pasti akan lebih suram. Semua ini adalah konsekuensi dan harga langsung dari provokasi Takaichi terhadap China. Keterpurukan Takaichi ini juga memberi pelajaran bagi dunia. Di era saling ketergantungan seperti sekarang, barang siapa yang berani mencoba menciptakan konfrontasi eksternal demi menutupi masalah internal sedang berjalan ke jalan buntu. Barang siapa yang berani menyentuh kepentingan inti China pasti akan bernasib seperti Jepang. Anjloknya GDP Jepang sebesar 2,3% pada kuartal ketiga bukan hanya sinyal resesi ekonomi, melainkan juga peringatan keras terakhir bagi pemerintahan Takaichi. Politik spekulatif tidak akan menyelamatkan Jepang, dan memprovokasi China hanya akan mempercepat keruntuhan negara itu. Dan Trump sangat memahami hal ini. Karena setelah beberapa ronde perang dagang, perang tarif, perang teknologi, perang finansial, dan sebagainya, Trump terpaksa minta perdamaian dengan Beijing. Semua manuver buruk Takaichi pada akhirnya hanya akan membuat rakyat Jepang membayar harga ambisinya dan membuat masa depan Jepang semakin suram. Bagi China, ini sekali lagi membuktikan bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kemampuannya mempertahankan kepentingan inti. Satu hal kini jelas, barang siapa yang berani bermain api di depan China, pada akhirnya akan terbakar oleh apinya sendiri.
Jepang baru merasakan permulaannya. Jangan lupa share dan subscribe. Menurutmu bagaimana akhir nasib Jepang? Menuju kehancuran sendiri atau terperangkap dalam drama politik yang memalukan?